Selamat datang di channel Bisikan Tengah Malam. Saya Maisara, host kalian. Di setiap episode, kami akan membawakan kisah-kisah horor dan misteri khusus untuk kamu yang berani mendengarkan. Malam ini, kami akan menceritakan sebuah pengalaman menyeramkan yang terjadi di sebuah rumah sakit tua di ibu kota. Tentang seorang perawat magang yang menerima telepon misterius pada pukul 2:30 dini hari. Dan sebuah lift yang membawanya ke lantai yang seharusnya sudah lama ditutup. Inilah kisah lantai 4. Jangan pencet tombol itu kalau kamu belum siap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernah kerja malam di rumah sakit? Kalau iya, kamu pasti tahu satu hal. Tidak semua yang terjaga tengah malam itu manusia. Dan malam ini, aku mau membawamu ke sebuah pengalaman mengerikan tentang seorang perawat magang dan sebuah lift yang membawanya ke lantai yang seharusnya tidak pernah ada. Tahun 2019, seorang perawat magang bernama Alia baru saja memulai praktiknya di sebuah rumah sakit pemerintah tua di ibu kota. Malam itu, ia dijadwalkan untuk shift malam pertamanya di ruang ortopedi lantai 6. Suasana cukup tenang. Semua pasien sudah tertidur. Petugas malam hanya ada 3 orang. Alia, perawat senior bernama Kak Aina, dan 1 MA laki-laki yang bertugas di ruang obat. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Alia duduk di meja perawat, mencoba menyelesaikan laporan sambil melawan kantuk. Tiba-tiba, telepon di meja berdering. Ia mengangkat. "Halo, ini ruang ortopedi." Tidak ada suara. Yang terdengar hanya nafas pelan dan suara perempuan menangis pelan. Ia ulangi pertanyaannya, tapi tetap tidak ada jawaban. Alia meletakkan gagang. Ia pikir mungkin sambungan salah. Beberapa menit kemudian, lampu koridor di depan mulai berkedip, lalu kembali normal. Di saat yang sama, lift di ujung lorong terbuka. Kosong. Alia menatap lift itu lama. Perasaannya tidak enak. Tapi ia mencoba tetap tenang. Ia berdiri dan mulai berkeliling memeriksa tiap kamar pasien seperti biasa. Sampai di kamar 7, ia mendengar suara halus dari dalam kamar. "Jangan tinggalkan aku." Ia masuk perlahan. Seorang pria tua, Pak Halim, sedang tertidur pulas di atas ranjang. Tapi suara tadi masih terdengar, berasal dari arah kamar mandi dalam. Alia berjalan pelan dan membuka pintu kamar mandi. Kosong. Namun cermin di dalamnya berembun, seolah baru saja digunakan. Di cermin itu, perlahan-lahan muncul tulisan. Lantai 4. Tolong aku. Alia membeku. Ia langsung keluar dan berlari ke arah meja perawat. Tapi saat tiba di sana, Kak Aina tidak ada. Yang ada hanya seorang perempuan memakai baju pasien rumah sakit berdiri membelakangi Alia. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Maaf, cari siapa ya?" tanya Alia pelan. Perempuan itu diam, lalu perlahan-lahan ia memutar badannya dan menatap Alia.
Wajahnya pucat, matanya hitam sepenuhnya, darah mengalir dari mulut dan dahinya. Dan dia berkata, "Aku dari lantai 4. Kamu yang memanggilku, kan?" Alia terkejut dan langsung berteriak. Tapi dalam sekejap, ia menyadari dirinya berada di dalam lift. Ia mencoba menekan tombol darurat, tapi semua tombol mati. Satu-satunya angka yang menyala, lantai 4. Lift bergerak turun, berhenti. Lalu pintu terbuka. Di luar, gelap dan sepi. Terlihat seperti lantai yang sudah lama ditinggalkan. Alia melangkah keluar, perlahan-lahan. Di ujung lorong, ada seorang perawat berpakaian seragam lama duduk di lantai menangis. Saat Alia mendekat, perempuan itu menoleh. "Kenapa lama sekali? Aku sudah menunggu," katanya. "Tolong aku, jangan tinggalkan aku lagi." Tiba-tiba, wajahnya berubah. Dari wajah biasa menjadi mengerikan, matanya menghitam, wajahnya penuh luka, dan dia menjerit sambil berlari ke arah Alia. Alia tak sempat lari, semuanya gelap. Ia terbangun di ruang istirahat staf. Kak Aina duduk di sisinya. "Alia, kamu pingsan tadi di meja perawat?" kata Kak Aina. Saat Alia menceritakan semuanya, Kak Aina terdiam sesaat. Lalu dia berkata, "Lantai 4 itu sudah lama ditutup. Sejak kasus perawat magang bunuh diri tahun 2002. Dan sejak itu, kadang-kadang lift berhenti sendiri di sana. Biasanya, setelah seseorang menjawab telepon jam 2.30 pagi. Sejak malam itu, Alia tidak pernah lagi mengambil shift malam. Dan setiap kali telepon berdering tengah malam, dia biarkan saja. Karena dia tahu, tidak semua suara berasal dari orang yang masih hidup. Itulah kisah Lantai 4. Sebuah pengalaman horor yang bikin kita berpikir 2 kali sebelum ambil shift malam. Kamu pernah ngalamin kejadian aneh kayak gini? Ceritain pengalamanmu di kolom komentar. Kami ingin mendengar kisahmu. Dan kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan episode baru setiap minggunya. Saya Maisara, dan ini adalah Bisikan Tengah Malam. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam, dan hati-hati kalau tiba-tiba lift rumah sakit berbunyi, ding, tengah malam.